Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمن فتكون السنة كالسحر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi bi sanadin shahih amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berkah ini, alhamdulillah kita bisa mulai kembali setelah kita libur sekali bertepatan dengan yaitu hari besar Idul Adha di bulan Dzulhijjah yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa beriman dan melaksanakan amal kebajikan di dalamnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa iman dan juga Islam, sehingga dengan nikmat ini kita masih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia. Amin. Dan yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para ahlul baitnya, para keluarga, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan memperjuangkan agama Allah, dan mudah-mudahan sampai hari kiamat kelak. Amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengupas apa yang terkait dengan realita yang kita hadapi, terutama di akhir zaman ini. Maka insyaallah kita akan mencoba membahas satu kitab yang berjudul, kitabnya adalah Asratus Sa'ah, yaitu kalau terjemahnya hari kiamat sudah dekat. Asratus Sa'ah yang terjemahnya adalah hari kiamat semakin dekat, yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Abdillah Yusuf Al-Wabil, yang dikeluarkan dari Pustaka Ibnu Jauzi, dan ini sudah diterjemahkan di dalam Pustaka Ibnu Katsir. Jadi kalau antum mau beli kitabnya tipis ya, tidak tebal, yang berjudul Asratus Sa'ah atau Hari Kiamat Sudah Dekat, yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Abdillah Yusuf Al-Wabil. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas persoalan masalah tentang dekatnya hari kiamat, terutama tanda-tanda hari kiamat? Karena kalau kita pahami, para jamaah, bapak ibu, kita menyampaikan hadis-hadis yang sahih
seputar tentang tanda-tanda hari kiamat atau hari kiamat semakin dekat, karena mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai dilalaikan dengan urusan-urusan dunia sehingga kita lupa dengan urusan akhirat. Jangan sampai kita dilupakan dengan kesibukan apapun, baik keluarga, urusan pekerjaan, urusan-urusan yang dimana sehingga menyebabkan kita jauh dari agama Allah, jauh dari bimbingan Allah, sehingga menyebabkan kita jatuh dalam kerugian yang besar. Bahkan sampai kaum muslimin ini terlena ketika kaum kufar, orang-orang kafir dari golongan Yahudi maupun Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin dari Majusi ataupun orang-orang yang mereka berusaha untuk memadamkan agama Allah, untuk menjauhkan umat Islam ini dari agamanya. Bahkan kalau kita lihat fenomena yang terjadi di Palestina, yang dimana orang-orang Yahudi ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengusir, menjajah, dan juga menzalimi saudara-saudara kita yang di sana. Dan bukan hanya di Palestina, di Suriah, di Afghan, Yaman, dan banyak lagi negara-negara yang lain. Sebenarnya terjadi fenomena ini kalau kita pahami tidak lepas dari berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa itu merupakan bagian daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Hari kiamat semakin dekat. Jadi salah satunya apa? Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang pertama, yaitu semakin dekatnya, semakin cepatnya waktu. Bapak Ibu para jamaah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Untuk pembahasan hadis yang pertama ini, insya Allah kita akan mengupas hadis ini. Jadi fenomena yang terjadi hari ini, yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan di dalam ayatnya dan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fenomena terjadi dekatnya hari kiamat, kejadian-kejadian yang Allah takdirkan, semakin dekatnya hari kiamat, ini salah satunya bisa kita rasakan semakin cepatnya waktu bergulir, semakin cepatnya waktu berputar. Akan tetapi kalau kita pahami ini masalah tanda-tanda hari kiamat, bukan terjadinya hari kiamat muncul. Maka kalau persoalan tentang kapan mendatangnya hari kiamat, ini hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekelas manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang diistimewakan oleh Allah, manusia yang spesial, itu aja tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Makanya diturunkan di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-63. Surat 33 ayat 63, Allah SWT berfirman, Yas'alukan nas anis sa'ah. Yas'alukan nas anis sa'ah. Ketika manusia bertanya tentang hari kiamat, maka Muhammad, kata Allah, maka Muhammad katakan, Qul innama ilmuha indallah. Katakan Muhammad bahwa ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Jadi tidak ada satupun manusia yang tahu, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla melanjutkan, wa ma yudrika 'ala as-sa'ati takunu qaribah. Bisa jadi hari kiamat itu semakin dekat, kata Allah. Ya, jadi bisa jadi hari kiamat itu semakin dekat. Akan tetapi manusia ini siap gak untuk menyambut datangnya hari kiamat? Apakah mereka sudah mempersiapkan bekal dalam hidup mereka dengan banyak beramal soleh, mendekatkan diri kepada
Yang menjadi pertanyaan ini kembali kepada manusia ini. Makanya orang itu kalau tidak pernah merenungi ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat Allah, dia tidak akan berpikir untuk mempersiapkan dirinya menyambut datangnya hari kiamat atau menyambut datangnya kematian. Ini kalau orang tidak pernah belajar agama. Kenapa? Karena konsep hidup mereka itu yang penting bisa cari duit, bisa makan, perut kenyang, keluarga nggak ada yang kelaparan, selesai. Apa yang ngurusin masalah tanda hari kiamat, belajar agama itu nggak penting. Belajar agama itu nggak penting. Hari ini yang penting ini kerja. Ini konsep orang-orang kapitalis, orang-orang sekuler, orang-orang kafir yang dimana mereka memiliki pemikiran, akidah, keyakinan jangan sampai orang itu kenal dengan Allah. Jangan sampai orang itu kenal dengan agamanya. Ini akidah, keyakinan, pemikiran orang-orang kafir, baik itu kapitalis, baik itu liberal, baik itu orang sekuler, sama saja prinsipnya. Beda kalau orang beriman. Orang beriman tuh berpikir bahwa hidupnya itu sangat berharga. Kalau sampai hidupnya disia-siakan, maka dia akan berada dalam kehancuran dan kebinasaan. Itu pentingnya para jamaah. Makanya waktu zaman bagi orang mukmin itu sangat bernilai, sangat bernilai. Itu bagi orang mukmin. Makanya mereka mempersiapkan bekal untuk menyambut kematian atau menyambut datangnya hari kiamat. Entah kapan yang Allah tentukan, yang tahu hanya Allah. Tapi kalau orang mukmin, dia akan berpikir, saya hidup di dunia tidak akan lama, sebentar saja. Saya akan berusaha untuk mempersiapkan bekal, menyambut kematian atau menyambut nanti sewaktu-waktu datangnya hari kiamat kalau Allah takdirkan. Nah itu. Nah, bagaimana menghadapi masalah ini? Maka Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada kita, mengkhabarkan di dalam sabdanya yang mulia dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis terkait dengan hadis tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Bapak Ibu, perhatikan dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat tidak akan tiba hatta yataqarrabaz zaman, sampai waktu itu semakin dekat. Yataqarrabaz zaman, takarrub dari kalimat yaitu fi'il. Di sini menggunakan fi'il mudhari, yataqarrabuz zaman, sampai ya waktu itu semakin dekat, semakin cepat. Buktinya apa? Nabi melanjutkan dalam kalimat berikutnya, fatakul sana kal syahr. Ibarat orang hidup setahun itu seperti 1 bulan. Jadi orang merasakan hidup itu 1 tahun seperti 1 bulan. Wa yakunu syahr kal jum'ah. Orang yang hidup yang dimana merasakan 1 bulan, dia terasa seperti sepekan, seminggu. Watakunus al-jum'ah kal yaum. Ketika orang hidup itu sepekan, seakan-akan itu begitu cepatnya seperti sehari. Al-yaum sehari. Watakunul yaum kasa'ah. 1 hari yang dia rasakan, dia mulai bangun tidur waktu subuh, sholat subuh, persiapan kerja, sampai kemudian maghrib selesai, ya. Kemudian malam hari itu seperti kata beliau kasa'ah, seperti 1 jam. Ya, 1 hari seperti 1 jam, begitu cepatnya. Nabi yang menjelaskan. Baru Nabi mengatakan wa taqulus sa'ah ihtiraqi sa'ah. 1 jam orang bincang-bincang, orang ngobrol baru saja 1 jam saja itu seperti cepat
cepatnya terbakarnya pelepah pohon kurma yang kering. Coba kalau ada pelepah atau pelepah pohon pisang atau pohon kurma, pelepahnya itu yang kering itu terbakar ya, itu cepatnya, nggak terasa 1 jam. Atau di dalam hadis yang lain seperti kilatan pedang. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam hadis ini kalau kita merenungi dan kita pahami, maka para ulama menjelaskan makna atau secara hadis ini mengandung beberapa hal peristiwa yang terjadi. Yang pertama, maksud di dalam hadis di atas, para ulama menjelaskan sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa ketika orang hidup di dunia ini akan mengalami beberapa proses. Yang pertama, yang dimaksud semakin cepatnya waktu, semakin cepatnya zaman, akan semakin hilangnya berkah dalam hidupnya. Ini yang pertama. Hilangnya berkah dalam hidupnya. Artinya apa? Orang ketika tidak memanfaatkan waktu hidupnya dalam kebaikan, segala apapun aktivitas yang tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, hilang berkahnya. Itu maksudnya. Ya. Bapak Ibu para jamaah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, kandungan dari sini mengatakan semakin cepatnya waktu, semakin hilangnya berkah dalam hidup manusia. Jadi kalau kita beraktivitas, kita berbuat, atau kita memiliki apapun, yang dimana segala apapun yang kita miliki, yang kita kerjakan, tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu menandakan hilangnya berkah waktu hidup kita. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita aktivitas di dunia ini, apapun yang kita miliki, mobil, kendaraan, rumah, anak, istri, suami, HP, pakaian, apa saja dunia yang kita miliki, yang kita pakai, ini tidak semakin menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita jauh kepada Allah, semakin kita malas untuk ibadah, itu tandanya kita semakin hilang berkahnya. Benar kata Nabi, semakin dekat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian harus di atas. Semakin cepatnya waktu, yaitu disebabkan karena faktor munculnya adanya alat-alat transportasi yang menjadikan orang itu semakin cepat dalam beraktivitas. Biasanya dulu orang berjalan atau menggunakan onta atau menggunakan apa saja yang itu butuh waktu yang panjang. Akhirnya dengan adanya alat-alat transportasi yang canggih ini, maka aktivitas semakin cepat dan tidak terasa. Ketika dia naik kendaraan, sudah nyampe. Ini jam berapa? Sudah jam 8. Nah ini. Jadi perkembangan zaman dan munculnya teknologi-teknologi canggih ini jadi mempersingkat waktu, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan kandungan hadis di atas, maka para ulama menjelaskan bahwa ketika semakin cepatnya waktu ini diibaratkan, disamakan dengan munculnya semakin cepatnya kebodohan. Banyak orang-orang yang tidak mau belajar agama, mereka meninggalkan untuk ngaji, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga mereka terkungkung dalam kebodohan. Munculnya kebodohan ini semakin cepat, sehingga ketika orang banyak yang tidak paham agama, jauh dari agama, apa yang terjadi? Muncul kerusakan yang luar biasa. Kerusakan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, luar biasa. Ini berkembang semakin cepat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita tanya dalam diri kita, orang yang ibadah dengan orang tidak ibadah ini presentasinya banyak mana?
Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat banyak mana? Orang yang ngaji belajar agama dengan mereka yang tidak mau belajar agama, mereka sibuk dengan urusan dunia, bahkan tidak ada manfaat yang mereka kerjakan, ini banyak mana? Banyak-banyak saja. Yang ramai ini tempat hiburan atau masjid. Nah, ini menandakan bahwa waktu semakin cepat, sehingga mereka menyanyiakan kehidupan mereka. Mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau memahami agama, mereka lebih senang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mereka banyak berbuat maksiat. Sholat hari ini nggak penting, ngaji nggak penting, saya katakan. Yang penting apa? Yang penting kita pokoknya urusan dunia, disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan HP-nya, disibukkan dengan istrinya, disibukkan dengan anaknya, disibukkan dengan teman-temannya, disibukkan dengan pekerjaannya. Itu saja. Saya dia tidak pernah berpikir untuk mempersiapkan diri bahwa hidupnya itu mahal. Hidupnya itu mahal. Coba kalau orang kerja bisnis saja. Kalau prinsipnya orang kafir itu time is money, waktu adalah uang. Ini prinsipnya orang kafir. Ya. Tapi kalau prinsipnya orang mukmin, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Al-waqt kas-saif, waktu ibarat pedang. Kalau kamu tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka akan terpotong dengan pedang tadi, akan habis. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan ketika menjelaskan di dalam surat Al-Asr, beliau mengatakan, wa anta ayyamul waqt. Kamu ibaratnya hidup kamu, umur kamu itu seperti waktu. Semakin berjalan, kamu semakin habis. Saya masih umur 30, ya, jadi saya masih panjang hidup saya. Salah. Allah takdirkan ketika si fulan ini umur 50 tahun, sekarang dia sudah berumur 40 tahun, kurang berapa? 10 tahun habis. Jadi tinggal 10 tahun umur dia, bukan kok bertambah. Salah. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa umur seseorang itu bisa bertambah, itu salah. Umur itu berkurang dengan hari-hari yang dia alami tadi. Allah takdirkan dia umurnya 70, sekarang umur 65, tinggal 5 tahun. Nah, 5 tahun ini digunakan untuk apa? Kalau Allah sudah tentukan si fulan atau hamba ini umurnya 25 tahun, sekarang si fulan ini umurnya 24 tahun, tinggal setahun. Setahun itu kematian dia. Digunakan untuk apa nanti? Ya. Jadi semakin lama orang itu akan semakin berkurang dengan umurnya, karena waktu berputar terus. Yang keempat, para ulama menjelaskan bahwa terkait dengan kandungan hadis ini, bahwa memang semakin dekatnya waktu itu akan dialami sebagaimana orang hidup nanti pada zaman munculnya Imam Mahdi rahimahullah SAW. Seorang pemimpin kaum muslimin di dunia ini akan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi di dunia ini tidak akan lama mereka. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun hidup di dunia ini. Dan juga bersamaan munculnya Imam Mahdi akan munculnya Nabi Isa alaihissalam, yang hidup Nabi Isa alaihissalam pun tidak lama. Ada yang mengatakan umurnya cuma 40 hari, ada yang mengatakan 4 bulan. Jadi dari waktu tadilah munculnya Imam Mahdi, di mana kaum muslimin akan merasakan kemenangan dan kemuliaan, karena umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang diharapkan akan muncul nanti, membela kaum muslimin dan membebaskan negara-negara yang hari ini dikuasai oleh orang-orang kafir.
dan akan diislamkan semuanya oleh Imam Mahdi dengan izin Allah. Yang dimana Imam Mahdi akan dibantu dengan Nabi Isa alaihissalam ketika Imam Mahdi tidak mampu menghadapi Dajjal laknatullah alaihi, makhluk yang Allah turunkan yang akan menghancurkan manusia dan mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Menyembah siapa? Dajjal. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW, idza faragha fis shalah, apabila kamu selesai di dalam sholat, ya, dan fi tasyahudil akhir, di dalam tasawuf akhir, maka falata'awad billahi min arba, mintalah perlindungan 4 hal dari 4 hal kepada Allah. Nabi mengatakan yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, minta perlindungan dari siksa api neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dari fitnah di alam kubur, siksa di alam kubur, ujian di alam kubur. Banyak orang tidak selamat nanti di alam kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, fitnah hidup yang kita rasakan hari ini, dan juga fitnah ketika datang kematian. Apakah mati kita ini dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah? Yang terakhir, wa min fitnatil masih dajjal, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan fitnah keburukan yang disebabkan oleh Dajjal laknatullah alaihi. Bapak Ibu, jangan lupa doanya dihafalkan. Kalau pengen kita selamat dari ujian-ujian fitnah yang kita rasakan, mulai kita hidup sampai kita mati, sampai di dalam kubur, sampai nanti kita menghadapi ujian di akhirat. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Dan juga jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal. Kenapa Bapak Ibu? Orang kalau ketemu dengan Dajjal, maka itu merupakan ujian yang berat. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Banyak mereka yang murtad, banyak mereka yang keluar dari Islam karena bisikan-bisikan rayuan-rayuan Dajjal. Dajjal merupakan makhluk yang Allah istimewakan, memiliki kekuatan hebat, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang kering, bahkan dia bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dalam hitungan menit bahkan detik. Orang ketika imannya lemah menganggap Dajjal itu adalah Tuhan. Hati-hati, berat. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka bertemu dengan Dajjal. Nah itu. Para jamaah dirahmati Allah SWT, maka jelas ini tanda-tanda dari kiamat semakin dekat. Waktu semakin cepat. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai Allah turunkan satu surat. Apa itu? Surat Al-Asr. Asrun. Surat Al-Asr. Insya Allah tidak ada yang tidak hafal surat ini. Saya yakin kita yang pernah ngaji di TPA atau mungkin ngaji serabutan atau pernah dengar meskipun nggak ngaji, tapi kita bisa hafal. Apa itu? Surat Al-Asr. Pendek, cuma 3 ayat. Allah SWT turunkan surat ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terkait dengan waktu semakin cepat ini sampai Allah turunkan surat Al-Asr ini supaya manusia itu selalu ingat kepada Allah. Jadi Allah itu kalau sayang kepada hambanya itu diingatkan ya. Siapa mereka? Kalau hamba tadi beriman itu pasti mau berpikir. Kalau nggak beriman, dia nggak pernah berpikir kalau Allah itu sayang kepadanya. Makanya diingatkan sama Allah terus. Kita Bapak Ibu, hidup ini kita selalu diingatkan sama Allah. Ingat, kalau kita tidak mau diingatkan sama Allah, jangan sekali-kali berharap hidup kita ini bahagia. Makanya kalau orang dinamakan hidup bahagia itu bukan hanya
dapat istri yang cantik, dapat anak yang sehat-sehat, dapat pekerjaan, dapat bisnis yang enak, dapat kehidupan ini dan itu urusan dunia. Bukan. Orang hidup bahagia itu yang paling prinsip adalah ketika dia diperingatkan sama Allah, dia manut, dia taat. Itu hidup bahagia. Yang percaya Bapak Ibu, Allah turunkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Allah Azza wa Jalla terangkan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang hidupnya dia taat, tunduk kepada Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia mendapatkan kehidupan yang sukses, hidup yang bahagia, hidup yang selamat dunia dan akhirat. Ini baru yang dinamakan prinsip hidup yang bahagia. Dunia hanya tambahan saja. Dunia itu tambahan saja. Yang penting kita hidup bahagia dengan syariat, hidup bahagia dengan agama Allah, hidup bahagia diatur sama Allah, mentaati perintah Allah. Itu kita. Orang bekerja dapat keuntungan besar, profit yang besar, bisa beli mobil mewah, rumah tingkat, istri yang cantik, anak-anak yang pinter-pinter, pekerjaannya lancar, tapi nggak taat kepada Allah dan Rasul. Itu bukan hidup bahagia. Bukan hidup bahagia. Jadi para jamaah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tanamkan dalam prinsip diri kita bahwa hidup bahagia yang penting saya taat kepada Allah, nurut kalau diatur sama Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah akan menjamin hidup saya. Itu aja. Kalau kita nggak nurut, tidak mau diatur sama Allah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, jangan berharap kita hidup bahagia. Seandainya kita kaya, kaya itu tidak akan bisa membahagiakan kita. Kalau seandainya miskin, kemiskinan menjadikan kita sengsara. Kenapa? Hidup kita nggak pernah mau diatur sama Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, demi masa yang dimaksud dengan Al-Asru, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ahli tafsir, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan Al-Asr adalah ad-dahr. Ad-dahr ini persamaan katanya. Ya, jadi Al-Asr, ad-dahr sama, waktu, masa. Allah bersumpah dengan waktu yang Allah ciptakan. Tujuannya apa? Supaya manusia mau berpikir bahwa waktu itu sangat berarti dan mahal. Makanya ayat berikutnya Allah turunkan, Inna insana lafi khusr. Kalau manusia tidak pernah menggunakan waktu yang Allah ciptakan ini dengan sebaik-baiknya, maka dia berada dalam jurang kehancuran dan kerugian yang besar. Ketika ayat ini turun, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan di dalam kitab usul, ya, salah satu usul. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan illa hadis surah la kafartum." Ketika ayat ini turun, Bapak Ibu, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah lama anzalallahu hujjatan, tidak menurunkan hujjah. Hujjah itu apa? Bukti, petunjuk yang jelas. Illa hadis surah, kecuali hanya surat Al-Asr ini, la kafartum, sudah cukup bagi mereka. Ustaz, berarti kita tidak butuh surat-surat yang lain, bukan seperti itu maksudnya. Syekh Shalih Utsaimin ketika mensarah perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Syarah Ushul Salasah, ya, beliau mengatakan bahwa maksud
Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan surat ini, artinya motivasi di dalam ayat ini itu sudah menjadikan seseorang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya dan tidak terjerumus dalam kerugian yang besar. Makanya dikatakan siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah, mengajak orang berbuat kebaikan supaya orang itu taat berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa mengajak orang agar sabar dalam hidup ini. Jangan juga mengeluh, jangan juga mengeluh dan putus asa. Jadi Bapak Ibu, kita yang ngaji hari ini, malam ini, insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, kita masuk dalam ayat ini, ayat yang ketiga. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kenapa? Karena kita sudah menjalankan ayat Allah. Kita beriman, kita beramal soleh, menjaga kewajiban-kewajiban Allah, mengajak orang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ngaji, bukan hanya kita ngaji untuk diri kita, tapi ngajikan orang lain. Ajak teman kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita, ajak tetangga kita, ajak siapa yang dekat. Kalau kita ngaji hanya kita butuhkan diri kita, cukup diri kita, jangan kita berharap kita akan menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Soleh hanya untuk diri kita, tapi kita tidak pernah mensolehkan orang lain. Ingat itu. Terus dakwah sampai kita meninggal dunia. Ingatkan keluarga kita, ingatkan tetangga kita. Ayo Pak sholat, ayo Bu sholat, ayo Nak sholat, ayo ngaji. Tuh ada pengajian di sana. Mereka tidak mau, terserah. Itu urusan Allah. Yang membolak-balikkan itu Allah hatinya seseorang. Tidak boleh kita memaksakan. Yang penting kita mengingat. Terkait dengan waktu ini para jamaah, sampai Nabi mengatakan di dalam hadis qudsi yang menyampaikan Nabi perkataannya, tapi redaksinya aslinya dari Allah. Ini namanya hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam yasubud dahr wa ana dahr bidil khas wa ana dahr bidil amr wa qalbul layl wa nahar. Apa kata Allah? Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang menyampaikan Nabi, redaksinya adalah dari Allah aslinya ya, ini hadis qudsi, berbeda dengan hadis Nabi. Allah berfirman, manusia menyakiti diriku. Kenapa manusia menyakiti diriku? Kata Allah. Banyak orang itu menyakiti Allah. Manusia banyak menyakiti Allah. Bagaimana cara manusia menyakiti Allah? Salah satunya adalah mencela waktu, mencela zaman, mencela angin, mencela hujan, mencela iklim, mencela cuaca. Ini nggak boleh. Hati-hati. Zaman sudah edan, nggak boleh. Hati-hati Bapak Ibu. Ini menghina Allah, ini mencaci maki Allah. Yang edan itu bukan zamannya, tapi orangnya edan. Zaman itu sudah Allah tentukan bergulir. Sejak Nabi Adam diciptakan itu sudah Allah tentukan. Satu hari 24 jam. Ya tak? 1 tahun 365 hari. Itu sudah Allah tentukan bergulir terus. Jadi jangan diedan-edankan zaman itu ciptaan Allah. Kalau sampai ada mengatakan zaman sudah edan, maka secara tidak langsung dia telah mencaci maki Allah, padahal Allah yang menciptakan waktu dan dia telah menggulirkan siang dan malam terus sampai hari kiamat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, contoh perkataan dukun. Ada loh orang ketika mau mengadakan hajat, perkawinan, pernikahan, atau buka warung, atau acara-acara apa saja, biasanya tanya ke dukun, cari hari yang baik. Oh hari ini. Hari yang tidak baik, oh ini hari yang tidak baik. Oh ini nggak boleh. Hari yang Allah ciptakan semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu manusianya.
Loh Ustaz, itu ada orang ketika datang ke dukun dikatakan oleh dukun seperti ini, terjadi musibah. Itu bukan dukun, itu ketetapan Allah. Orang jelek, orang baik hidupnya, orang sengsara, orang itu nikmat hidupnya, itu sudah digariskan sama Allah, bukan karena perkataan dukun. Jadi kalau ada orang yang meyakini perkataan dukun, ada yang mengatakan ini waktu jelek, ini waktu baik, jadi kamu nggak boleh bepergian, kamu nggak boleh nikah hari ini, tanggal ini, jam ini mencaci maki Allah, nggak boleh. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, la tasubudar fa inna wadahrun. Jangan kamu mencaci waktu zaman, karena Allah itu zaman. Allah yang menciptakan waktu. Gak ada waktu yang baik, gak ada waktu yang jelek. Jadi Allah sudah tentukan waktu semua itu baik semuanya. Oh ini waktu baik, ini waktu jelek, gak ada. Oh ini waktu, orang ini bernasib sial karena waktu. Yang bernasib sial itu bukan disebabkan karena waktu. Nasib sial itu sudah Allah tentukan. Oh si fulan jam ini, hari ini tabrakan, tes sudah ada catatannya. Bukan kok kata dukun, ya, Bapak Ibu, hati-hati ini. Jadi orang-orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah mengenal agama, dia hanya cuma ngertinya cuma apa? Ikut-ikutan, apa kata orang tua, ya. Padahal orang tua belum tentu ngerti Al-Quran, ngerti hadis Nabi, ngerti agama. Yang diikuti Allah, bukan dukun, bukan paranormal, bukan orang pinter. Hati-hati loh, ini ketika ayat ini diturunkan, banyak orang-orang musyrik jahiliyah itu mencela waktu. Nah itu, kecuali kalau kita berkata, oh, ini suasananya panas, ya, nggak apa-apa, boleh aja, nggak apa-apa. Oh panas nggak enak ini, nah ini nggak boleh. Adem nggak enak, ini dingin, nggak boleh. Sudah kalimat nggak enak, panas, nggak enak, dingin, ini mencaci waktu, iklim, cuaca, apa yang Allah ciptakan. Hati-hati Bapak ya, hati-hati. Ini bisa haram kalau mencaci maki waktu atau iklim atau cuaca. Bisa menjadi syirik kalau orang mengatakan yang menentukan baik buruknya adalah waktu, itu syirik, nggak boleh. Hidup mati, celaka, nikmat, sengsara, waktu, musyrik, nggak boleh, ya. Jadi mungkin itu apa yang kami jelaskan, rangkaian-rangkaian penjelasan terkait dengan hadis Nabi. Semakin dekatnya hari kiamat apabila kita merasakan semakin cepatnya waktu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ingat kata Allah, kita dalam kerugian yang besar. Hidupnya kita tidak ada manfaatnya, tidak berkualitas di sisi Allah. Maka bagaimana supaya berkualitas? Tunjukkan kepada Allah. Satu, beriman. Kedua, banyak kita beramal soleh. Ketiga, berdakwah, mengajak terus sampai kita mati. Ngajak kebaikan, agar orang semuanya taat kepada Allah. Urusan hidayah serahkan kepada Allah. Yang penting ngajak. Jangan kita diam, ya. Seperti keledai, kita cuma soleh dalam diri kita, tapi tidak pernah mensolehkan orang lain. Yang keempat, supaya kita tidak rugi hidup kita, jangan lupa sabar dalam menghadapi ujian. Jangan berkeluh kesah. Jangan kita mengatakan kepada teman kita, wah hidup saya kok sengsara, hidup saya kok seperti ini, hidup saya kok nggak bisa sukses, nggak boleh. Ya, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Senantiasa kita bisa memanfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.